Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket single rose dengan menggunakan setengah lembar kertas selofan saja ya. Jadi satu lembar selofan bisa jadi dua buket. Dan untuk bunganya ini kita bisa bikin sendiri loh dengan menggunakan pita satin. Nah, caranya gimana? Teman-teman simak ya di video ini. Yang pertama kita siapkan dulu untuk pita satin ukuran 2 cm dan akan kita potong dengan panjang 6 cm ya teman-teman. Jadi di sini saya membuat pola kertasnya itu 3 cm, kita lipat seperti ini. Jadi hasil akhirnya itu nanti panjangnya 6 cm ya. Kemudian bisa kita bakar ya ujung pita satinnya. Kita bakar di atas api lilin ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Tinggal kita geser kanan kiri seperti ini, kanan kiri kanan kiri. Lalu untuk bagian lipatannya tadi ini bisa kita bakar sedikit ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi untuk pembakarannya itu jangan tepat di apinya ya teman-teman ya, tapi di atas apinya. Kemudian untuk bagian lipatan kita bakar sedikit. Dan kalau udah, ini saya membutuhkan 24 pieces ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita buat bunganya menggunakan bantuan botol seperti ini. Jadi untuk bagian lipatan pita tengahnya tadi yang sudah kita bakar sedikit tadi, kita letakkan di bagian bibir botolnya ini ya teman-teman. Kita kasih lem sedikit seperti ini, lalu bisa kita rangkai ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti di tutorial ini ya. Nah, ini pita ke-8. Ini jadi pita terakhir untuk layer bunga pertama ya teman-teman. Seperti ini. Lanjut kita akan membuat untuk mahkota bunga layer kedua. Jadi kita letakkan di antara tengah-tengahnya ini ya. Seperti ini ya. Nah, jadi ada di tengah-tengah seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita teruskan aja untuk perekatan setiap potongan pitanya sampai nanti selesai ya di layer yang kedua. Jadi nanti untuk mahkotanya bunga itu ada 3 layer ya teman-teman. Nah, ini udah selesai di layer kedua, kita akan lanjutkan untuk layer yang ketiga. Caranya sama, kita rekatkan di bagian tengah-tengahnya ya. Seperti ini. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Jadi total kita membutuhkan 24 potongan pita ya. Tapi nanti juga tergantung dari besarnya botol yang teman-teman gunakan ya. Nah, kalau udah ini tinggal kita lepas aja botolnya. Nah, hasilnya bisa secantik ini teman-teman. Tinggal kita rapikan aja untuk bagian tengahnya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan untuk bagian bawah ini bisa kita beri styrofoam ya, nanti untuk menancapkan lidi ataupun kawat ya teman-teman. Jangan lupa untuk bagian styrofoamnya kita kasih lem lilin ya, agar merekat kuat dengan pitanya. Setelah ini bisa kita bakar pitanya menggunakan korek api ya. Selanjutnya bisa kita tancapkan kawat ataupun lidi yang kita gunakan. Kemudian ini karena saya menggunakan kawat, ini jadi bisa kita lengkungkan seperti ini ya. Jadi bisa kita hadapkan bunganya ke bagian depan. Selanjutnya ini kita sediakan kardus ya dengan ukuran 5 cm lebarnya dan untuk ketinggiannya kisaran 15 cm ya. Kita rekatkan kawatnya, lalu kita tutup lagi, kita kunci dengan selotip seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kalau teman-teman mempunyai bunga baby bread, ini bisa ditambahkan ya sebagai tambahan ornamen di isian buket kita. Tinggal kita rekatkan seperti ini saja menggunakan selotip ya. Nah, agar terkesan lebih elegan ya teman-teman untuk buket kita, di sini saya gunakan tile salju. Saya gunakan ukuran kisaran 11 dan panjangnya atau ketinggiannya itu 14 cm ya teman-teman. Kemudian kita rekatkan seperti ini. Lanjut mulai kita wrapping ya teman-teman. Nah, di sini kita hanya menggunakan setengah lembar saja. Dari setengah lembar ini kita potong menjadi 3 bagian sama besar ya.
Ini saya ambil satu potong dan ini bisa kita potong lagi menjadi dua bagian. Setengah bagian kita gunakan untuk layer yang pertama dan setengah bagiannya ini saya potong dan akan kita gunakan untuk layer yang kedua. Kemudian untuk cara pelipatan dari layer yang pertama ini saya roll seperti ini. Kemudian bisa kita kunci bagian bawah, kita sesuaikan dengan besar dari handle buket kita ya. Kemudian bisa kita rekatkan menggunakan selotip seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman untuk layer yang pertama. Lanjut untuk layer yang kedua, ini cara lipatnya masih saya roll seperti ini juga ya. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan, teman-teman bisa menggunakan teknik lipatan single saja ya. Ini bisa kita kunci dulu, baru kita rekatkan teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama untuk layer sebelah kanan. Jadi ini kita roll dulu ya. Karena ini pertama kali saya membuat lipatan model roll seperti ini, jadi cukup apa ya, agak sulit ya. Bukan sulit sih teman-teman, karena memang mungkin belum terbiasa aja ya. Ingin mencoba hal-hal yang baru tidak ada salahnya ya teman-teman. Nah, ini kita rekatkan. Nah, ini udah selesai ya teman-teman untuk layer yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke layer yang ketiga. Ini kita ambil satu potong, lalu kita potong lagi menjadi dua bagian. Dan ini masih kita potong lagi ya menjadi dua bagian, dan ini akan kita gunakan untuk layer yang ketiga. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk bagian depan ini kita tutup dulu ya menggunakan kertas tisu ataupun menggunakan tile salju seperti di video ini. Lanjut untuk layer yang ketiga ini saya lipat dengan lipatan double ya. Caranya seperti ini, jadi kita serongkan ke atas ya teman-teman. Nah, kayak gini. Semoga terlihat jelas ya di video. Kemudian bisa kita kunci dengan selotip terlebih dahulu. Nah, untuk perekatannya kita kerutkan dua kali. Kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya ya. Nah, untuk perekatannya tentu saja lebih maju ya daripada layer yang kedua tadi untuk bagian bawah. Seperti ini. Kita rekatkan. Sambil kita rapikan ya teman-teman, bisa kita tarik-tarik selofannya agar terlihat lebih mekar dan lebih gembul ya teman-teman. Untuk layer yang ketiga ini, lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri. Jadi kita kerutkan dulu, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya ya. Seperti ini teman-teman. Jangan lupa untuk bagian belakang juga kita rapikan ya. Nah, untuk membuat buket kita itu terlihat lebih gembul, ini bisa ya kita masukkan jemari kita ke rongga layer buketnya ya. Lanjut untuk potongan yang ini akan kita potong lagi jadi dua, dan ini saya ambil potongan sedikit ya. Ini saya roll seperti ini, dan ini saya rekatkan tepat di bagian tengah-tengah ya. Tapi kalau teman-teman tidak suka, ini bisa di skip aja ya. Kemudian untuk potongan yang ini akan kita gunakan untuk layer yang keempat. Oh ya, untuk pola potongnya teman-teman tuh bisa lihat ya di layar. Di situ sudah saya sediakan ada di pojok kanan atas. Jadi ketika ada angka-angka itu mewakili potongan layer atau potongan cellophane yang kita gunakan untuk setiap layernya ya. Jadi untuk angka 4 itu berarti potongan yang kita gunakan untuk layer yang keempat ini ya teman-teman. Semoga pola potongnya bisa membantu teman-teman untuk pembuatan buket single rose ini ya. Kita rekatkan untuk layer sebelah kiri. Kita bisa rapikan dengan memasukkan jemari kita ke dalam rongga layernya. Kayak gini teman-teman. Selanjutnya untuk potongan yang ini, yang kecil ini saya potong jadi dua, dan ini saya tambahkan untuk layer akhir ya, atau layer yang kelima. Sebenarnya kalau ini di skip aja nggak apa-apa ya teman-teman, tapi saya ingin menambahkan sedikit lagi ya untuk layernya, jadi agar terlihat lebih penuh gitu ya. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan di bagian ini bisa di skip aja ya.
Jadi cara perekatannya pun sama, jadi dikerut-kerutkan. Lalu untuk sisanya tinggal kita rekatkan ke bagian belakang handle buket ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini untuk layernya udah selesai ya, tinggal untuk potongan yang terakhir ini kita gunakan untuk bagian handle dan bagian rok handle buketnya ya. Dan untuk penutup bagian handle ini kita potong dulu, kita potong sedikit untuk penutup bagian handle bawah seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita rekatkan aja menggunakan lem lilin ya. Dan karena masih terlalu panjang jadi saya potong ya. Ini kita rekatkan menggunakan lem lilin. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru saya. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial buket single rose ini, teman-teman bisa klik like-nya dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Dan untuk kertas terakhir ini akan kita gunakan untuk bagian rok handle buketnya ya teman-teman. Teman-teman ikuti saja step by step tutorialnya ya. Ini kita rekatkan seperti ini, kita kunci dengan selotip bagian belakangnya juga ya. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kanan, jadi tinggal kita gulung aja lalu kita rekatkan. Nah untuk potongan yang kecil tadi, ada 2 potongan kecil tadi, ini kita tambahkan untuk rok bagian handle-nya ya. Saya lipat dengan lipatan single seperti ini, lalu bisa kita rekatkan ya teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman merasa kesulitan untuk pembuatan bunga pita satinnya, untuk bunganya bisa diganti dengan menggunakan bunga artifisial saja ya. Nah step terakhir ini akan kita hias menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1,2 cm. Tinggal kita rekatkan aja menggunakan lem lilin seperti ini untuk bagian awal. Selanjutnya ini akan kita buat simpul pitanya. Untuk pembuatan simpul pitanya saya biasanya menggunakan teknik seperti ini ya. Sebenarnya untuk hiasan pitanya teman-teman opsional aja ya, maksudnya sesuai dengan kebiasaan ataupun yang menurut teman-teman mudah aja ya. Tidak perlu mengikuti apa yang saya buat ini ya teman-teman. Nah kalau udah jadi tinggal kita rekatkan aja deh untuk simpul pitanya. Jangan lupa untuk bagian bawah ini bisa kita gunting ya agar lebih rapi dan lebih cantik. Bisa juga kita bakar sedikit ya agar nanti pitanya tidak berserabut. Dan sudah jadi teman-teman, semoga menginspirasi ya. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.